kami tidaklah turunkan Quran bagimu untuk menyulitkanmu. Quran itu justrunya bikin bahagia, happy. Tapi kok hari ini orang belajar Quran jadi kaku. Tashqa itu artinya bikin kamu kaku, tidak bahagia, nggak happy. Kan lawan dari syaqawah itu sa'adah. Sa'adah itu happiness. Jadi kalau orang belajar agama terus nggak happy, ada masalah dalam dia ngaji. Ya. Punya teman nggak ketika dia, mohon maaf ya, ngaji, jadi soleh, jadi alim, jadi hijrah, terus tiba-tiba jadi kaku? Ada? Kalau iya berarti ada metode belajarnya yang bermasalah, bukan hijrahnya yang salah. Karena berguru itu penting, al-isnad minad din. Berguru bersanad itu penting. Jadi fanzur amman ta'khuzuna dinakum, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan kamu ngambil agama ini dari siapa, belajar dari siapa. Jadi berguru itu penting. Maka cari guru yang sudah masuk ke dimensi kolbu, ya, mulai masuk ke dimensi kolbu. Apa indikatornya? Kalau al-Islam tadi indikatornya udah bagus, sunnah bid'ah, sah batal, boleh tidak boleh. Banyak kan ustadz ngomong ini gak boleh, ini hal, ini haram, itu bagus. Tapi itu baru awal. Itu seperempat agama di situ. Seharusnya meneruskan kepada yang kedua, dimensi kolbu. Apa dimensi kolbu? Dimensi kolbu itu tidak hanya mempersoalkan sah batal. Ya, pertanyaan sederhana aja. Kalau di kolbu itu, kamu nyaman gak? Kamu bahagia gak? Are you happy? Gitu. Kamu bahagia gak sih? Coba tanya orang-orang yang sekarang ya beragama itu, dia sebenarnya bahagia atau tidak? Ya, coba. Wah, ini suaranya ditunggu nih di sini. Berarti al-iman sudah masuk ke dimensi kolbu. Percaya, tapi belum cukup. Belum cukup itu. Jadi kalau orang beragamanya baru di kolbunya, belum cukup. Ada yang ketiga. Ada dua lagi loh. Gak banyak kok ini. Ini udah diringkes. Materi 12 SKS diringkes satu malam. Ya. Yang ketiga itu Jibril bertanya mengenai al-ihsan. Ihsan secara harfiah berarti membaguskan sesuatu, menyempurnakan sesuatu, mengindahkan sesuatu. Apa maknanya? Nabi gak menerjemahkan secara harfiah, secara letterlek, secara bahasa. Nabi menjawab, ihsan itu ketika engkau menyembah Allah, kau merasa memandang Allah. Tapi Allah kan bukan fisik, gimana yang memandangnya? Gimana cara mandang Allah? Kalau ini yang hadir kan ada wajahnya nih, ada yang bisa dilihat. Tembok ada yang bisa dilihat. Pemandangan gunung ada yang bisa dilihat. Langit bisa dilihat. Allah apa yang dilihat? Ternyata ada ayat. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu binasa. Segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada eksistensinya. Illa kecuali wajhu rabbik, ya. Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah di sini apa? Coba. Wajah ini fungsinya apa? Apa fungsi wajah? Memandang, dipandang. Kita kalau ketemu orang yang kita pandang apa? Dengkulnya apa? Mukanya? Wajahnya ya? Maka wajah itu dalam bahasa Arab adalah arah yang dilihat. Maka kita mandang orang itu mandang wajahnya. Allah itu bukan fisik. Maka yang dipandang dari Allah itulah disebut wajah Allah. Makan, saya kemudian memandang air ini adalah ciptaan Allah. Maka saya sedang memandang wajah Allah. Sederhana? Ya. Apa yang terjadi hari ini pada kita, ini bukan kehebatanku, tapi ada peran Allah. Kira-kira seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh. Kumis sama jenggot tumbuh kan, yang cowok-cowok. Raffi punya ini brewok di sini ya. Oh berarti ada darah-darah sononya kayak gitu.
Coba, ini manja nggak? Enggak manja nggak? Kalau Daulay itu masih zuriat ya? Bukan ya, tapi hadarin. Oke. Ini kayaknya apa yang bereok-bereok juga deh. Iya benar. Syukur. Dikit ya. Ini manjang? Enggak. Ini pernah manjangin ya? Pernah narikin ya? Enggak kan? Kenapa ini memanjang, ini tidak? Pernah urus ya? Kan ribet nih tiap berapa hari ya Pak Gigi ya, berapa kali seminggu nyekur, tiap hari tuh ribet kan. Coba kita ngomong, kamu kayak alis dong, jangan tumbuh-tumbuh lah. Nggak bisa, karena bukan kita yang ngurusin diri ini. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi artinya yang mengatur tubuhku, yang mengatur badanku, yang mengatur alam semesta. Jadi jangankan alam yang sebesar ini, jangankan masalah popularitas, masalah rezeki, satu helai rambut pun kita nggak ada urusan. Itu semua Allah yang atur. Zahirnya aja antum yang share itu, share, like. Itu zahirnya kita. Tapi sebenarnya yang bekerja adalah sistem rububiyahnya Allah. Disebut rububiyah. Jadi itu yang bekerja, ya. Ini yang bekerja sebenarnya. Kita datang, kayaknya kita yang datang ya. Enggak, kita digerakkan Allah kok. Banyak kok yang diundang, ada banyak yang diundang, tapi yang datang itu gerakannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sadar kalau kita berpikirnya agak tenang? Jadi pergerakan alam itu memang terlalu cepat sekali, sehingga kita nggak melihat kapan dia menjadi sadar kalau ini ada peran lain. Kalau di kolbunya ada nama Allah. Jika di kolbu ada nama Allah, kolbunya tenang, baru dia bisa melihat yang nggak dilihat orang. Coba jawara-jawara, ahli-ahli kungfu itu ketika mereka tarung, nggak ada yang fuluk gitu, nggak ada. Dia tenang sekali. Dia bisa melihat gerakan yang gak kelihatan sama orang. Kenapa bisa? Karena dia sudah diajar tenang. Dan latihan, mesti ada latihan. Jawara aja pakai latihan, masa kolbu gak dilatih ya. Nah, ketenangan kolbu ini yang saran saya mulai dilatih. Teman-teman, apalagi mau ngapain lagi kita di dunia, tetap kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi untuk dimensi rohani kita harus jaga. Nah, al-ihsan itu kata Nabi, engkau beribadah seakan memandangnya. Apa yang dipandang? Rububiyah, itu bahasa Arab. Rububiyah itu artinya peran Allah pada satu biji atom pun tidak pernah lepas. Saya mau tanya lagi,